Yoks, apa kabarnya teman-teman di Arrow semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat aja, oke? Nah, gue mau ngingetin nih sebelum kita mulai ibadah, pastiin deh kalian ikutin peraturan yang ada sekarang, yaitu peraturan new normal. Dan lakuin yang terbaik yang dikasih dari pemerintah. Oke, sebelum kita memulai ibadah ini, gue mau ngingetin kalian supaya follow sosial media kita, ada YouTube, ada Instagram, dan ada Line, supaya kalian dapat update terbaru dari The Arrows. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita, pastiin kalian fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Di hari yang cerah ini, kami masih dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Walaupun di tengah pandemi corona seperti ini, tapi kami masih merasakan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih dapat mengikuti ibadah dan tidak ada yang membatasi kami untuk memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami memberi kepekaan untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara kami hari ini. Dan berikan kami fokus di hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami nyatakan hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman Biru semua. Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kebaktiannya masih online service, tapi kita mau sama-sama sembah Tuhan kita mau sama-sama nyanyiin lagu buat Tuhan kita. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku bersarah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup memegahkan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kau Tuhan yang mulia, Kau selalu mengajarku. Oh Tuhan, it was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that comes
to my mind from my life's first breath till the day I rise. All I need to know is this age of mine. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. It was just 3 years held Him on that cross. That was not restrained. He was there by choice as He gave His life for a world He loved. So the earth replied in His age-old song. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me, oh He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me, oh He loves me so. It was just 3 days, but it changed our world. When there seemed no way from the grave, He rose. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says 'cause He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me, oh He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me, oh He loves me so. Oh He loves me so. How I love you. Shalom Deros, tetap semangat, amin. Mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesehatan yang Kau tetap berikan buat setiap kami dalam keadaan sulit seperti ini Tuhan. Kami tetap bisa bernafas, kami bisa tetap sehat, itu semua karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk bersyukur, apapun yang kami hadapi saat ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan apa yang jadi firman-Mu Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apapun yang Kau sampaikan kami boleh jalani dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya mau katakan Shalom Deros, tetap semangat amin untuk melayani Tuhan, tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita walaupun kondisi yang sangat nggak enak, sangat nggak menentukan buat setiap kita, tapi kita ada pada sore hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Ya, untuk sebulan ini khususnya gereja kita membahas
tentang tema keluarga. Yang mana 2 minggu lalu kita sudah mendengarkan isi firman Tuhan terkait bagaimana peran seorang ayah dalam keluarga. Minggu lalu pun kita sudah mendengarkan bagaimana peran seorang ibu dalam keluarga. Dan yang terpenting pada sore hari ini adalah kita akan mendengarkan bagaimana peran anak dalam sebuah keluarga, yaitu kita-kita semua. Karena kita semua harus punya peran dalam keluarga juga. Seringkali mungkin kita mendengar bahwa anak-anak itu nggak punya power, anak-anak itu nggak bisa apa-apa, anak-anak itu nggak punya pengalaman, anak-anak itu cuma harus nurut sama orang tua. Seringkali kita merasa nggak bisa apa-apa, benar. Tapi saya yakin di sini, khususnya teman-teman di DRO semua, kita semua diciptakan Tuhan itu bukan jadi anak-anak yang biasa, tapi jadi anak-anak yang luar biasa. Percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan banyak banget rencana yang akan Tuhan sampaikan buat hidup kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan tenaga, pikiran kita semuanya. Anak-anak muda DRO harus maju buat Tuhan, amin. Ya, seperti tema yang akan dibahas pada sore hari ini, Tuhan mau kita menjadi dampak. Tuhan mau kita menjadi manfaat buat banyak orang. Caranya gimana? Akan saya jabarkan satu persatu, amin. Yang paling penting, kita harus menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan menciptakan kita itu luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan banyak banget rencana indah yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani bersama Tuhan. Ya, untuk hal ini kita percaya sesuatu yang berharga itu nggak pernah ditinggalkan, sesuatu yang berharga itu nggak pernah dibiarkan, apalagi dibuang. Itulah kita. Tuhan menciptakan kita begitu spesial dengan segala rencananya yang ajaib. Poin pertama yang ingin saya bagikan adalah kita itu sebagai anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Kita mau baca Yesaya 43 ayat 4a. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jelas Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anak-anak yang berharga. Tuhan menciptakan kita nggak asal-asalan, tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Mari kita gunakan hal itu semua, kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, itu untuk jadi dampak buat banyak orang. Seperti yang tadi saya bilang, sesuatu yang berharga itu tidak akan dibiarkan. Sesuatu yang berharga nggak akan mungkin dibuang. Sesuatu yang berharga nggak mungkin dibinasakan. Kita juga mau ingat tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalian pasti tahu semua ya, yang udah baca ada kisahnya di Alkitab, tertulis di Lukas 15, kalian bisa baca di rumah. Perumpamaan anak yang hilang ini sangat tepat menggambarkan kita dalam keluarga, menggambarkan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Itu sangat benar sekali. Saya rangkum ceritanya sedikit untuk kisah perumpamaan ini. Jadi ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak, itu anak yang bungsu, anak yang sulung. Dan suatu ketika si anak bungsu ini meminta bagian atau warisan ke ayahnya ini. Padahal si ayahnya ini masih ada. Yang dimana warisan itu sebenarnya buat orang yang udah gak ada, benar. Tapi ini kurang ajar nomor 1 itu adalah dia meminta warisan ketika ayahnya masih hidup. Kalau saya jadi ayahnya, ya bayangin aja gitu ya rasanya gimana gitu. Tapi si ayah ini saking sayangnya sama semua anaknya, akhirnya dia menuruti apa keinginannya. Dia bagi semua harta warisannya buat semua anak sulung, anak bungsu dikasih. Sampai akhirnya si ayah ini nggak pegang harta sama sekali karena semuanya udah dikasih ke anak-anaknya. Suatu ketika setelah si anak bungsu ini terima semua harta warisannya, dia pergi ke luar kota, ke kota yang jauh dari tempat tinggalnya. Dia habis-habisin, dia foya-foya, dia pakai hal-hal yang nggak benar. Kalau mungkin zaman sekarang kayak judi, kayak minum segala macam lah gitu. Sampai satu ketika dia kehabisan semuanya itu. Apa yang dia pegang itu udah nggak ada semua.
Sampai-sampai dia mau makan nggak bisa. Dan sampai akhirnya dia harus makan kotoran babi. Ketika dia udah nggak punya apa-apa itu, dia mulai ada satu penyesalan. Dia mulai berpikir bahwa harus kembali ke ayahnya. Walaupun di situ si anak udah mikir, wah, papa gua nggak akan ngampunin gua, papa gua nggak akan mau terima gua lagi. Tapi nggak apa-apa lah, gua coba dulu. Seenggaknya jadi pelayannya nggak apa-apa deh, jadi hambanya nggak apa-apa deh. Yang penting bisa makan. Si anak udah berpikiran gitu, tapi apa responnya yang luar biasa? Dan ini saya yakin orang tua yang benar mempunyai respon yang sama. Begitupun apalagi Tuhan gitu kan. Ketika si anak bungsu ini pulang ke rumah ayahnya, dari jauh si ayah udah menyambut anak itu dengan sukacita banget. Berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh si anak ini. Si ayah ini menyambut dari jauh, sampai ketika bertemu mereka berdua berpelukan, nangis, sukacita. Sampai ayahnya bilang ke hambanya, tolong ambilkan jubah buat anak ini. Anak ini harus dirayakan kepulangannya. Wah, dahsyat banget. Begitupun kita, teman-teman. Di dalam kamusnya Tuhan, kita tuh semua berharga. Seburuk-buruknya kehidupan kita, sebejat-bejatnya masa muda kita, ketika kita memutuskan untuk pulang dalam artian kita mau kembali ke jalannya Tuhan, Tuhan pasti menyambut dengan sukacita. Amin. Begitupun ketika kita meminta maaf mungkin kepada orang tua kita punya salah, kita punya apa. Saya yakin orang tua yang benar marah pasti mungkin, kecewa pasti, tapi nggak akan mungkin membuang kalian. Pasti menyambut kalian, pasti senang kalau kalian bisa kembali, bisa berbuat baik lagi. Karena tujuan Tuhan itu kalian harus jadi anak-anak yang berguna. Akhirnya itu gitu. Walaupun mungkin kita mengalami serangkaian peristiwa buruk gitu ya, masa-masa muda yang kurang baik gitu ya. Kita mungkin pernah jatuh segala macam, tapi ketika kita pulang, ketika kita memutuskan untuk kembali mengikut Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menyambutnya dengan sukacita. Dan itu mengapa saya bilang bahwa kita adalah anak-anak yang berharga. Berkaitan dengan tema pada sore hari ini, saya menamai ya tema sore hari ini Precious Arrows. Arrows itu ya kita semua. Yang dimana komunitas kita pun namanya The Arrows kan. Jadi saya bilang kalian itu semua arrows. Anak-anak panah yang siap jadi berkat, yang siap jadi dampak buat banyak orang. Karena ketika The Arrows ini waktu itu dibuat gitu ya, ketika nama dari PRBK pindah ke The Arrows, nggak asal gitu. Ada doa dari kita semua, ada visi misi dari kita semua biar kalian semua itu suatu saat jadi dampak buat banyak orang. Pergi ke tujuan yang tepat sasaran, dan bisa jadi dampak dimanapun kalian berada. Dan itu yang Tuhan mau. Poin pertama, kita adalah anak-anak yang berharga. Mari tanamkan dalam hati pikiran kita, nggak usah bayangin lagi hal-hal yang lain lah. Yang pasti kita ini semua berharga di mata Tuhan. Poin yang kedua adalah kita ini potensial. Kita semua punya kemampuan, punya talent, gift yang Tuhan kasih, dan Tuhan pengen semuanya itu digunakan untuk yang baik-baik, digunakan untuk yang bermanfaat. Kita membaca dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat yang udah umum banget, tapi seringkali kita belum terlalu mengerti dari ayat ini. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Banyak potensi yang Tuhan berikan buat kita. Banyak banget. Nggak satu, nggak dua gitu. Banyak banget potensi yang kita bisa lakukan gitu. Tapi tergantung kita
Apakah kita mau mengenali potensi kita, mau menggali potensi kita? Kalau kita kubur terus itu potensi, ya kita akan bisa jadi apa-apa. Kita akan jadi berkat, kita akan jadi dampak. Yang Tuhan mau adalah kita mengenali potensi kita dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan udah kasih pada kita. Sebagai anak muda kita harus bisa mengenali potensi yang Tuhan berikan dengan cara mau diasah, mau diarahkan, dan mau diluruskan. Hal ini yang berkaitan dengan tema kita pada sore ini, yaitu Precious Arrows, ada di Mazmur 127 ayat 3-4. Mari kita buka. Mazmur 127 ayat 3-4. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sebuah anak panah, ya kalian tahu kan anak panah, kalau anak panah itu nggak runcing, anak panah itu nggak diasah, anak-anak panah itu nggak diluruskan, nggak diarahkan, anak panah itu nggak akan sampai ke tujuan, nggak akan bisa straight. Kalau misalkan ada perlombaan panah gitu kan, kita arahin ke titik yang dituju. Tapi kalau anak panah itu tumpul, atau anak panah itu nggak tajam, dia akan bisa jadi anak panah yang berfungsi seharusnya. Dia akan percuma, mungkin cuman nempel ke tembok jatuh udah aja. Atau misalkan nggak diarahkan, anak panah itu bisa melesat, tapi mungkin kemana-mana arahnya gitu. Nggak sesuai tujuannya ke titik itu, tapi mungkin ngarahnya kemana gitu, karena nggak diarahkan dengan baik. Itulah kita. Tanpa kita sadari, kita sering jadi anak panah yang nggak mau diasah, yang nggak mau diluruskan, yang nggak mau diarahkan. Potensi yang udah Tuhan berikan tadi harus diasah. Diasah dengan cara kita melatih diri kita. Mungkin teman-teman banyak yang berpotensi di bidang musik, bidang masak, olahraga segala macam. Mari kita latih diri kita. Latih apa yang udah Tuhan titipkan sama kita. Dan sesuatu potensi kita yang diasah itu bisa diasah juga dengan teguran. Ketika kita mungkin melakukan apa yang jadi hobi kita, yang melakukan apa jadi potensi kita, mungkin seringkali kita mendapatkan teguran, bahkan mungkin ejekan gitu ya. Tapi kita bisa menerimanya dengan rendah hati. Kita bisa jadikan ejekan itu atau misalkan teguran itu jadi sesuatu yang bisa memacu kita semakin baik lagi. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau kita nggak mau ditegur, kalau kita nggak mau diarahin, terpenting ketika kita nggak mau diarahin sama firman Tuhan, itu paling bahaya. Karena firman Tuhan adalah dasar dari kehidupan kita. Ketika kita nggak mau dengerin firman Tuhan atau baca firman Tuhan, kita akan hidup seenaknya. Gimana gua aja, yang penting hidup gua, ya gimana gua gitu. Saya percaya anak-anak di sini, teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu semua, amin. Kita semua anak-anak yang mau belajar firman Tuhan, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Untuk bisa menerima arahan firman Tuhan, yang tadi saya bilang, kita harus rendah hati. Banyak dari kita belum bisa mengelola hati kita gitu, pikiran kita. Mungkin kita masih marah kalau ditegur, mungkin kita masih pundung gitu kasarnya. Tapi ketika kita menerima teguran itu semua, saya yakin kita akan menjadi anak-anak muda yang hebat. Kita akan menjadi anak-anak muda yang punya potensi besar. Dalam hal ini sebagai anak kita harus terus rendah hati, terima arahan Tuhan dan orang tua kita. Karena sehebat-hebatnya kita, ketika nggak ada kerendahan hati untuk terima arahan firman Tuhan, kita nggak akan jadi apa-apa. Sehebat-hebatnya kita, ketika kita nggak nurut sama orang tua, yang orang tua itu adalah wakilnya Tuhan,
kita nggak akan ada apa-apanya. Akan sia-sia semua yang kita kerjakan. Semua kehebatan kita itu akan sia-sia. Mari kita baca di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam ini artinya adalah ketika kita nggak mengandalkan Tuhan, kita percuma. Dan relate dengan tema yang kita lagi bahas di bulan ini, kita harus mau diatur juga oleh orang tua kita. Orang tua kita nggak sepenuhnya sempurna. Mereka ada cacat juga, mereka ada salah juga. Karena mereka masih manusia. Tapi saya yakin orang tua yang benar pasti akan mengarahkan anaknya ke jalan yang benar. Nggak akan ada orang tua, papi mami kita gitu yang mengarahkan kita jadi preman gitu, nggak akan ada. Tapi orang tua yang benar akan mengarahkan kita ke rencananya Tuhan. Karena Tuhan udah menitipkan itu sama orang tua kita. So, saya mau mengajak kita semua untuk kembali mencintai orang tua kita. Ya, mungkin selama ini kita sering gak mau diatur sama orang tua kita, berubahlah. Setidaknya kita mau mendengar dulu apa yang orang tua kita omongin. Hal yang ketiga adalah bagaimana anak muda bisa berdampak. Tadi poin pertama, saya mau menekankan bahwa kita ini adalah anak-anak yang berharga di mata Allah. Poin yang kedua, kita punya potensi besar. Kita bisa jadi dampak. Dan yang poin terakhir, poin ketiga ini, bagaimana kita bisa berdampak. Hal yang paling penting adalah sebelum kita berdampak buat banyak orang, buat sosial kita, buat teman-teman kita, buat gereja, buat pelayanan kita, yang paling penting, paling utama adalah kita berdampak buat keluarga. Hal ini menjadi sangat penting karena seringkali kita menomorduakan atau menomorsekiankan keluarga kita. Yang penting gue udah pelayanan, yang penting gue udah bakti sosial kemana-mana, yang penting gue udah memuji Tuhan di gereja, tapi kita lupa siapa yang harus kita utamakan. Kita lupa waktu sama keluarga, kita lupa waktu sama papi mami kita. 3 bulan terakhir ini ya setidaknya kita sering banget di rumah, dan harusnya itu menjadi momen yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita sama orang tua kita. Buat kalian yang masih lengkap, yang tiap hari bisa ketemu orang tua, bersyukur. Karena itulah waktu yang sangat baik buat kita. Saat ini kita harus terus memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, kita harus mengutamakan mereka. Dan karena hal ini bukan hal yang biasa gitu. Hal ini tuh memang sering terjadi di kalangan anak-anak muda. Dia sering ke gereja, dia sering pelayanan, dia sering melakukan yang terbaik di gereja, dipuji di gereja, bisa jadi berkat di gereja tapi nggak bisa jadi berkat di rumah. Di rumah mungkin masih nggak mau dengar orang tua ketika orang tua ngomong kita kemana gitu. Ketika papi mami kita pengen waktu sebentar kita, capek. Padahal itu quality time yang paling berkualitas buat saya sih. Ketika kita bisa berkumpul sama keluarga. Jadi cara yang pertama adalah menghormati dan mencintai orang tua kita. Kita buka di Keluaran 20 ayat 12. Jelas Tuhan mengarahkan kita, jelas Tuhan mengingatkan kita di ayat ini. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi udah jelas ini bukan kata Koepen, ini bukan kata Mas Simon, tapi ini kata Tuhan. Hal yang paling penting adalah hormatilah kedua orang tua kalian.
Nggak akan rugi ketika kalian sayang sama mereka, nggak akan rugi ketika kalian membagi waktu untuk mereka, karena mereka itu berharga buat kita. Karena kita pun berharga buat mereka. Ya. Belajar mencintai orang tua kita dan bukan mencintai harta orang tua kita. Saya yakin orang tua kita itu memikirkan kita. Seringkali ketika kita misalkan kenaikan kelas atau kelulusan kelas, kita minta sesuatu kan sama papi mami kita, atau pas kita ulang tahun kita minta hadiah sama orang tua kita. Orang tua kita tuh pasti banget pengen ngasih. Ada yang bisa ngasih, ada yang nggak bisa ngasih, tapi pada dasarnya mereka tuh pengen ngasih. Cuman ketika mereka ada, mereka pasti ngasih. Ketika mereka nggak ada, mereka bingung gitu. Seringkali orang tua tuh bingung, aduh nyampeinnya ke anak gue gimana gitu ya. Padahal gue pengen ngasih ke anak gue. Itu orang tua. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena mungkin nggak lebih berpengalaman, tapi mungkin saya umurnya lebih dulu beberapa tahun daripada kalian. Saya udah sedikit banyak mengalami hal itu gitu. Walaupun saya kehitung bukan anak yang sering minta-minta, karena udah dibiasain dari kecil apa-apa kakak saya yang diduluin. Tapi saya nggak ada perasaan kenapa gua enggak gitu ya, enggak. Udah biasa aja gitu. Cuman ada kalanya saya pun minta ketika kelulusan, ketika naik kelas, saya minta hadiah. Kadang mereka bisa ngasih, kadang enggak. Dan di situ saya mulai mengerti bahwa orang tua kita tuh nggak selalu punya, nggak selalu ada, nggak selalu dalam keadaan yang berada. Apalagi kalian harus memahami ketika dalam kondisi seperti ini, ketika kalian masih melihat orang tua kalian yang kerja, yang usaha masih bisa senyum, masih bisa ceria, sukacita, itu berkat, itu anugerah loh. Karena nggak main-main dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak usaha yang down, banyak kerjaan yang diputus. Karena beberapa teman saya pun mengalami hal itu gitu. Dan kebingungannya luar biasa, gaji dipotong, mungkin komisi nggak turun, segala macam, itu tuh real banget dalam dunia pekerjaan. Yang mungkin kalau pas zaman saya kuliah, saya ngedengar seperti itu, saya biasa aja sih, maksudnya, oh ya udahlah gitu. Cuman pas saya sekarang ada dalam dunia pekerjaan, itu real banget, dan memang saya pun salah satu yang terkena imbasnya gitu sama pandemi ini. Tapi saya tetap bersyukur ketika saya masih ada sampai sekarang, itu semua anugerah Tuhan. Dan ketika kalian melihat orang tua kalian masih bisa ketawa, masih bisa sukacita, masih bisa sehat, yang penting kalian harus syukuri itu. Belajar mensyukuri apa yang orang tua kalian ada sekarang. Banyak dari anak yang ketika dikasih handphone mahal, mobil mahal, motor mahal, segalanya yang bagus-bagus gitu, mainan yang mahal, segala macam, baru kita puji-puji orang tua kita. Baru kita sayang-sayangin mereka. Tapi ketika mereka nggak ada, nggak punya yang bisa diberikan gitu, seringkali kita marah, seringkali kita nggak mau nurut lagi sama orang tua kita. Padahal 1000 kebaikan udah mereka kasih buat kita dari kita lahir. Bahkan dari kita ada dalam kandungan mama kita. Maka dari itu saya menekankan sekali untuk kita semua jadi anak-anak yang hormat sama orang tua. Orang tua kita, terutama ibu kita, mempertaruhkan nyawa ketika mengandung kita, melahirkan kita. Jadi nggak main-main gitu. Papa kita banting tulang cari kerjaan, usaha sana sini, itu buat kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak cinta orang tua kita, nggak ada alasan lagi untuk kita nggak mau menghormati mereka. Karena saya cerita sedikit, ada kisahnya benar gitu ya. Saya beberapa waktu lalu baca di berita di luar kota gitu ya, ada seorang anak yang tega membunuh mamahnya karena nggak dikasih uang. Jadi si anak ini minta berapa banyak gitu uangnya, si mama ini nggak punya uang gitu, cuma bisa ngasih seadanya. Sedangkan si anak ini tetap kekeh gitu, tetap pengen uang senilai sekian gitu. Mama itu nggak bisa ngasih, dan akhirnya anak ini marah, anak ini berontak sama mamahnya, dan akhirnya membakar si mamanya hidup-hidup. Dan itu epic banget gitu, yang itu saya sedih banget gitu ya. Lu nggak inget 9 bulan mama lu mempertaruhkan nyawa gitu kan,
Dan ketika kita nggak dikasih apa yang kita mau sama orang tua kita marah gitu aja. So balik lagi ke firman Tuhan ini, ketika kita mau berdampak buat banyak orang, ketika kita mau bisa jadi berkat buat banyak orang, kita harus jadi berkat dulu di rumah. Cintai orang tua kita, hormati mereka, karena merekalah yang merawat kita, mereka yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran buat kita. Dan juga kita harus menemukan figur yang tepat. Untuk kita bisa jadi dampak buat banyak orang, kita harus menemukan figur yang tepat. Siapa dia itu? Pertama udah pasti Tuhan. Tuhan Yesus itu dasar kehidupan kita. Jadi gak usah lihat yang lain, gak usah lihat sekarang mungkin kalian suka lihat banyak orang-orang sukses yang gak punya agama gitu. Oh berarti mereka bisa sukses dong tanpa agama, ngapain gue deket sama Tuhan kalau gitu? No. Udah pasti ketika kalian gak dekat sama Tuhan, kalian gak akan bisa sukses, intinya itu. Kalian gak perlu lagi lihat ketika, itu orang gak dekat sama orang tuanya tuh kok, itu orang mungkin kurang ajar sama orang tuanya tapi mereka bisa sukses. Enggak. Kita tetap ikut ajaran Tuhan, yang harus taat sama Tuhan, yang harus hormat sama orang tua. Kita bisa jadi sukses. Dan masa depan kita pasti jadi berkat buat banyak orang. Figur yang kedua itu orang tua kita. Dia secara nggak langsung mungkin mengajarkan nilai-nilai yang berarti buat kita di masa depan. Nilai-nilai untuk bertanggung jawab. Ya, ketika orang tua kita sudah memulai mempercayakan uang kepada kita ambil pelajaran di situ. Karena orang tua kita pun mau kita bisa bertanggung jawab buat kehidupan masa depan kita. Itu hal kecil mungkin buat kita. Tapi itu sangat berharga sekali buat kita. Jadi apa yang orang tua kita lakukan, kita harus ikuti. Terutama yang baik. Saya bilang tadi bahwa orang tua kita bukan Superman ya. Orang tua kita bukan nggak pernah salah. Orang tua kita pernah salah. Mungkin bahkan ke kita gitu. Mungkin kita pernah dikatain kasar, mungkin kita pernah dipukul kasarnya gitu. Mari kita mencoba mengampuni. Mari kita mencoba menyelesaikan secara pribadi sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita terima kembali orang tua kita apa adanya. Dan bukan mencintai hartanya yang pasti. Kita harus belajar mengampuni orang tua kita. Kita harus belajar mendoakan mereka yang paling penting. Mendoakan mereka agar sehat, agar sukses. Karena itu juga yang orang tua kita mau buat kita. Jadi ambil positif dari orang tua kita, buang segala yang negatif, agar kita bisa melangkah ke depan dengan sukses. Tuhan gak biarin kita untuk membenci orang tua kita. Seburuk-buruknya mereka, itu tetap orang tua kita. Banyak anak yang kepahitan, banyak anak yang gak mau lagi ketemu sama orang tuanya karena orang tuanya udah menyakiti hatinya luar biasa. Dan ini memang gak mudah gitu ya untuk menyelesaikan hal ini, karena ini hal yang serius. Karena banyak sekali gitu ya anak-anak yang kepahitan sama papahnya, kepahitan sama mamanya, bahkan kepahitan sama saudaranya sendiri gitu. Jadi saya mengajak buat teman-teman yang mungkin saya nggak tahu kalian punya masalah apa sama orang tua kalian, yuk sama-sama berdoa, sama-sama minta Tuhan kuatkan kita, minta Tuhan berikan pengampunan, minta Tuhan berikan kepada kita hati yang mau mengampuni juga. Karena doa orang tua itu adalah kunci untuk kita sukses. Tanpa doa dari mereka, kita nggak akan bisa sukses. Gak ada orang tua yang mau anaknya gagal, rusak, atau jatuh. Orang tua kita pengen selalu kita jadi yang terbaik. Jadi mari perbaiki hubungan kita dengan orang tua, pertama dengan Tuhan. Karena ketika kita bilang bahwa kita cinta Tuhan, berarti kita cinta keluarga kita. Ketika kita bilang kita sayang sama orang tua kita hormat sama orang tua kita, itu berarti kita udah lebih dulu mencintai Tuhan. Dengan kita menyayangi dan hormat kepada orang tua, maka kita akan bisa jadi dampak buat banyak orang. Lebih banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, jadi kita harus memperbaiki diri kita, kapasitas diri kita. Yang paling penting itu adalah kita mendoakan orang tua kita.
Pesan saya pada sore hari ini, yang pasti kita punya potensi besar, ya kita punya potensi besar, kita punya kemampuan banyak mungkin, tapi itu akan percuma ketika kita nggak ikut aturan Tuhan dan kita nggak cinta orang tua kita. Menjadi anak yang berguna dan punya tujuan hidup, kita harus mencintai dan menghormati orang tua kita. Karena itulah bukti kalau kita sudah lebih dulu mencintai Tuhan. Jadi di sini Tuhan tetap nomor satu, Tuhan tetap dasar hidup kita. Nomor satu kan Tuhan, itu nggak usah dinomorin buat saya. Itu udah pasti ada di list teratas bahwa kita harus mencintai Tuhan, harus ikut Tuhan, harus takut akan Tuhan. Dan yang utama, kita harus mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita. Jadilah generasi muda yang takut akan Tuhan, hormat dan cinta orang tua, dan berdampak positif buat banyak orang. Saya nggak panjangin firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menegur setiap kita, termasuk saya juga, ya karena kita sama-sama harus jadi dampak terus, kita harus jadi berkat terus. Apapun yang kalian give, apapun yang kalian punya, talent apapun yang kalian punya, kalian harus pastikan itu semua akan jadi berkat buat banyak orang, terutama harus jadi berkat buat keluarga kalian terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat firman Tuhan pada sore hari ini yang begitu mengingatkan kami Bapak untuk kami harus mengasihi terlebih dahulu orang tua kami Bapak. Dan yang terutama kami harus cinta Tuhan, karena itulah wujud kami mengasihi orang tua kami juga Bapak. Ajar kami Tuhan untuk kami mengampuni orang tua kami. Ajar kami Bapak untuk mengampuni saudara kami juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau lebih dulu mengampuni setiap kami Bapak. Kami nggak tahu Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak Darrow pada saat ini bersama dengan orang tuanya. Tapi hamba percaya Bapak, Engkau jadikan anak-anak Darrow ini Tuhan terus menjadi berkat dimanapun anak-anakmu ini ditempatkan Bapak. Khususnya mereka bisa jadi dampak di keluarganya terlebih dahulu. Dan kami yakin Bapak, anak-anakmu ini Tuhan akan bisa jadi dampak di dunia luar Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan di momen bulan keluarga ini Bapak kami boleh terus memperbaiki hubungan kami dengan papa mama kami, agar kami Tuhan boleh jadi teladan juga buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala yang Kau berikan buat kami, talent yang Kau berikan buat kami, gift yang Kau berikan buat kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena Engkau menganggap kami sangat berharga Bapak. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh terus menanamkan dalam pikiran kami Tuhan, bahwa Yesuslah yang paling berharga buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami diberkati, kami siap melakukan apa yang Engkau sampaikan Tuhan, untuk dari firman Tuhan sore hari ini. Kami siap jadi dampak, kami siap mencintai Tuhan dan mengasihi orang tua kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi dampak buat keluarga kalian, anak-anak Darrow. Tetap semangat, jaga kondisi kalian, tetap sukacita dalam melayani Tuhan. God bless you.